Tuhan, kita dipertemukan kembali. Sudah 1 minggu ya, tinggal terasa, dan kita sudah memasuki tanggal 19 ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya, perayaan tanggal 25 Desember. Mari kita berdiri, kita akan menaikkan pujian. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami punya
hidup kami adalah sebagai penyembahan kami kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan adalah untuk menyerahkan hati Tuhan. Jadikan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih Tuhan, yang mau bersorak-sorai bagi Engkau, karena Engkau yang sudah membebaskan kami. Dalam nama Yesus, amin. Tak berdiri, kita menyanyikan pujian bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik selama-lamanya.
bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia. Amin ya. Dia selalu menyertai kita. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan menyatakan pujian. Seperti tiang awan dan tiang api, Tuhan yang selalu menyertai perjalanan kita, sehingga kita tak perlu khawatir terhadap apapun. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih, tanganmu yang penuh kasih, menopangku yang ngerti. Ku tak perlu takut melangkah maju, melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa, hadiratmu yang berkuasa, menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneguhkan dari periksian. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Katakan sekali lagi, tak perlu khawatir, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih, menopangku tanpa henti. Tak
Terima kasih Tuhan untuk tiang awan dan tiang api yang Tuhan berikan, yang selalu meneduhkan kami ketika panas terik. Terima kasih untuk terang yang senantiasa Engkau berikan, menerangi setiap jalan-jalan hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu atas hidup kami. Ketika kami berada di penghujung tahun 2021, ketika kami merenungkan hari-hari kehidupan kami sepanjang tahun ini, di tengah-tengah pandemi yang masih bergelora, kami tahu kami boleh ada sampai hari ini, semua hanya karena penjagaan-Mu atas kami. Karena kasih, apapun keadaan kami, bagaimanapun kami, kenyataannya adalah Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami buka hati kami untuk kami menerima kebenaran firman yang merupakan penuntun, pedoman untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu yang hebat atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita boleh kembali beribadah. Tinggal hitungan hari kita masuk dalam tahun yang baru. Tinggal hitungan hari kita akan meninggalkan tahun 2000. Meninggalkan tahun 2021 dan kita akan masuk tahun 2022. Apa harapan Bapak Ibu di tahun yang baru? Ya pasti setiap kita mengharapkan tahun depan lebih baik dari tahun ini, betul? Tahun depan lebih diberkati dari tahun ini, katakan amin. Iya. Cuma masalahnya bagaimana caranya? Kan seperti itu. Biasanya di akhir tahun tuh orang sudah mulai bikin rencana. Tahun depan mau begini, mau begini, mau begini. Ya di tengah bisnis, di tengah keluarga, sudah susun rencana nih, tahun depan akan begini. Ya. Tapi mari kita belajar apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sebab itu pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan saya beri judul resep untuk berbahagia. Mau tahu resepnya? Mau tahu resepnya? Mau tahu atau mau tahu banget? Ya, mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kitab Mazmur. Mazmur itu artinya apa sih? Ya, ini bukan orang Jawa. Mazmur Murdianto bukan, ya. Mazmur itu artinya pujian, kidung, nada-nada yang dilantunkan untuk Tuhan. Jadi sebetulnya Mazmur ini adalah bagian dari ibadah. Ya, Mazmur ini bagian dari ibadah. Ibadah sendiri adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur ini dibuka dengan satu resep untuk kita berhasil, untuk kita berbahagia. Mari kita baca bersama-sama. Saya mengajak kita membaca ini bergantian, kaum pria ayat 1, kaum wanita ayat 2. Demikian kita silih berganti. Karena memang Mazmur pada ibadah Israel dibacakan dengan, bukan di dalam hati, dibacakan dengan suara, dan itu biasanya berbalas-balasan. Ya, kita akan baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita bergantian, kaum pria terlebih dahulu. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Silakan komunitas. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Kaum pria, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat dari bagian Alkitab ini ternyata ada dibagi dua. Ya. Bagian yang pertama menggambarkan seperti apa orang benar itu. Yang bagian kedua seperti apa orang fasik. Orang benar atau di dalam bagian ini, dalam ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Selanjutnya. Kata berbahagia itu di dalam terjemahan asli, dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan lain itu dipakai kata bless the man. Diberkatilah manusia, diberkatilah orang. Jadi konsep berbahagia menurut firman Tuhan itu bukan hanya sisi luarnya saja. Bukan hanya bicara soal sesuatu yang materi, sesuatu yang lahiriah. Tapi berbahagia itu dihubungkan dengan berkat Tuhan. Dihubungkan dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan tentunya mencakup jasmani dan rohani. Manusia di dunia berpikir berkat itu ya banyak duit, dapat bonus akhir tahun gede, ya kan? Tetapi Tuhan berkata tentang berbahagia itu sangat berhubungan dengan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu bukan hanya yang materi, tapi justru lebih banyak kepada sesuatu yang sifatnya di dalam. Kebahagiaan batiniah, kebahagiaan secara psikologis, di mana di dalamnya ada ketenangan, ya, ada suasana damai, walaupun yang dimakan mungkin cuma tahu, tempe, kerupuk sama kecap, tapi ada sesuatu yang dia bisa nikmati. Itu sebetulnya bahagia yang sejati. Ini yang seringkali kita salah mengerti. Dengan kemajuan teknologi, kita melihat, ya, ketika kita melihat media sosial, Facebook ataupun IG, kita lihat teman-teman kita, wah posting makanan enak, wah posting lagi tidur di hotel, oh lagi jalan-jalan begini begitu. Ya, lalu pikiran kita sudah terpengaruh, oh itu namanya berbahagia. Apakah benar itu berbahagia? Apakah itu kebahagiaan yang sesungguhnya? Saya katakan itu kebahagiaan yang, ya itu bisa bahagia. Gak memungkiri kalau kita lagi makan-makan sama teman-teman lagi staycation, ya istilahnya sekarang gitu ya, staycation, ya, dia berbahagia. Cuma masalahnya apakah itu yang sejati? Itu bahagia, tapi bahagia yang sementara. Begitu selesai harus pulang, betul kan? Gak mungkin saudara tinggal di hotel berbulan-bulan di situ, 2-3 hari. Mau nambah lagi boleh, tapi pikiran, waduh, berapa lagi nih nambah? Ada nggak saldo? Jangan sampai nanti ATM-nya minta maaf. Ya, begitu digesek, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ya itu bahagia yang semu, bukan bahagia yang sejati. Tapi Mazmur ini di awal dimulai dengan kata-kata diberkatilah orang. Ada satu tawaran yang Tuhan berikan kepada kita. Mau nggak kita mengalami kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang tidak seperti dunia tawarkan. Yang dunia tawarkan makan enak, ya waktu makan enak, bahagia. Selesai makan, bukan bahagia lagi, pikir tagihannya. Ya mungkin waktu makan nggak terasa karena Pak gesek kartu kredit Pak, pakai pay letter Pak, bayarnya entar. Ya waktu jatuh tempo, mulai walaupun PCR-nya negatif tetap demam. Karena pusing, waduh ini tagihannya menumpuk. Saudara dikasih Tuhan, kunci yang pertama untuk sebuah kebahagiaan, untuk boleh mengalami kebahagiaan, mengerti dulu kebahagiaan yang seperti apa yang kita mau cari.
Mengerti dulu kebahagiaan yang seperti apa kita mau kejar. Kalau hanya yang sementara, maaf, buang-buang energi untuk mengejar kebahagiaan yang sementara. Ya. Budaya di Indonesia itu budaya mudik, budaya pulang kampung. Saya tidak menyalahkan karena ada sisi positif dari budaya itu, di mana silaturahmi dengan orang tua, ya kan? Silaturahmi dengan orang tua. Tapi banyak orang yang kebablasan dengan budaya seperti ini. Kerja keras sepanjang tahun, kumpulkan duit sepanjang tahun, dihabiskan di akhir tahun. Bukankah itu sementara? Bukankah itu sesuatu yang hanya melelahkan badan? Kenapa mengunjungi orang tua harus di akhir tahun? Pada saat dia di bulan-bulan biasa, hari-hari kerja, pernahkah kita terpikir kesepian yang dialami orang tua kita? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau bijak dalam memahami sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang harus kita kejar, harus kita rindukan adalah yang sifatnya permanen, yang tidak tergantung dengan kondisi apapun. Ya, uang, orang bilang, ada hamba Tuhan bilang uang tidak bisa bikin bahagia, Pak. Saya bilang saya tidak setuju 100%. Uang memang bisa membuat bahagia, tapi bahagia yang sementara selama uang itu masih ada. Kalau uangnya sudah nggak ada, kalau kebahagiaan kita ditaruh di uang, ya uangnya nggak ada, kebahagiaannya juga nggak ada. Tapi kebahagiaan sejati yang pemazmur katakan adalah ketika orang itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati itu seperti apa? Nah, kita mau belajar bagaimana kita bisa berbahagia. Selain kita tahu bahagia yang sebetulnya seperti apa, yang kedua dikatakan orang yang berbahagia itu dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak. Ada 3 kali kata yang tidak, yang tidak, yang tidak. Ya. Dalam konteks teologi perjanjian lama, kata-kata ayat ini merupakan satu perintah negatif. Perintah negatif itu pakai kata tidak. Ya kan? Kalau perintah positif, bersyukurlah kepada Tuhan, itu positif. Tapi di sini dikatakan berbahagia yang tidak, yang tidak. Perhatikan ini. Saudara bisa garis bawahi Alkitab saudara. Yang tidak, yang tidak, yang tidak. 3 kali Tuhan katakan. Berarti ini sebuah warning, sebuah peringatan yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang tidak apa? Dikatakan ada 3 kata kerja di situ. Berdiri, berjalan, berdiri, duduk. Berjalan, berdiri, duduk. Bukankah ini adalah satu kata kerja pasif, kata kerja aktif? Dari hari-hari kehidupan kita, ketika kita bangun, dia isinya kita tuh cuma 3 hal ini: berjalan, berdiri, duduk. Kita berjalan ketika pergi, kita berdiri mungkin, kita duduk. Nah, tiap bagian itu, tiap kata kerja itu diikuti keterangan. Tidak berjalan bagaimana? Tidak berjalan yang bagaimana? Apakah kita tidak boleh berjalan? Artinya harus di rumah saja, ya, nggak boleh kemana-mana. Yaitu waktu puncak pandemi, ya kan? Tapi di sini dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini berbicara soal prinsip hidup kita, cara berpikir kita. Tidak boleh sama dengan prinsip hidupnya orang fasik. Orang fasik, kalau saudara melihat di dalam kamus Alkitab, itu orang yang kehidupannya melawan Tuhan atau membelakangi Tuhan, menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Orang yang berbahagia atau orang yang akan diberkati Tuhan adalah ketika orang itu hidupnya tidak mengikuti prinsip-prinsip orang fasik, prinsip-prinsip orang yang gak mengenal Tuhan. Contoh prinsip orang yang tidak mengenal Tuhan, salah satunya, ya kalau dagang jadi marketing tipu-tipu sedikit gak apa-apa. Yang penting kan laku, yang penting kan closing. Itu prinsip dunia. Ya timbangan dimainkan sedikit gak apa-apa. Kalau gak gitu kapan untungnya Pak? Susah. Itu dunia. Nah Tuhan mau kita gak ngikuti seperti itu.
Walaupun sepertinya prinsip dunia itu lebih menguntungkan. Walaupun kadang-kala harus kita akui kenyataannya prinsip-prinsip dunia itu kayaknya lebih enak, lebih gampang. Ya kan? Tapi Tuhan bilang, orang yang berbahagia, orang yang gak ngikuti hal itu. Nanti kita akan lihat bagaimana. Kok bisa begitu? Kemudian setelah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Maksudnya apa? Ya. Orang yang tidak memiliki gaya hidup orang berdosa. Berdiri itu sesuatu yang stabil. Ya, ketika kita berdiri, saya berdiri di sini. Bapak Ibu mengatakan saya berdiri di podium. Berdiri di podium, bukan berdiri di meja atau di mana. Saya berdiri di podium. Saya berada di satu tempat. Ini bicara soal, ya itulah saya, keberadaan saya. Bagaimana keberadaan hidup kita? Apakah keberadaan hidup kita seperti orang berdosa? Itu yang Tuhan katakan. Kalau mau berbahagia, jangan hidup seperti keadaannya orang berdosa. Keadaannya orang berdosa itu seperti apa? Keadaannya orang berdosa ya dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Ya hidupnya harus mengikuti keinginan dosa itu. Orang yang seperti itu ya tidak akan diberkati. Nah seperti itu. Berbahagialah orang yang tidak. Berarti kalau orang itu melakukan hal-hal tersebut, orang itu tidak diberkati. Kemudian dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk dalam konteks bahasa budaya Israel, kata-kata duduk itu bicara soal pergaulan. Duduk di pintu gerbang. Ya, berkumpul dalam sebuah kumpulan. Duduk dalam konteks bukan duduk sendirian, duduk sendirian berdoa bukan, tapi duduk dalam sebuah kumpulan, dalam sebuah komunitas, dan ada interaksi di dalam mereka duduk itu. Ya di sini Tuhan mau menyatakan bahwa kita akan diberkati kalau tidak duduk, tidak bergaul dengan pencemooh. Oleh saya mencari pencemooh ini maksudnya apa? Ternyata pencemooh memang kadangkala perbedaan bahasa. Kitab Mazmur ini ditulis dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang sulit. Titik aja ada artinya, apa itu titik? Bunyinya bisa berbeda, artinya juga bisa berbeda. Dan kata pencemooh itu kalau dilihat dari pengertian aslinya, itu orang-orang yang suka mencemooh firman Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya, dan ya lebih gampangnya orang yang suka menjelekan. Tidak percaya juga bisa berarti kontra, melawan. Orang yang berbahagia, orang yang tidak berteman atau bergaul dengan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena di Perjanjian Baru juga dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang buruk itu lebih gampang menular daripada yang baik. Sekali saja kita bermain atau berteman, bergaul dengan orang yang kebiasaannya buruk, maka semua kebiasaan baik kita bisa luntur. Tetapi kebiasaan yang baik itu sulit sekali untuk ditularkan. Untuk ditularkan itu sulit sekali, perlu waktu yang lama. Tapi kebiasaan buruk cepat sekali ditularkan. Ya kebiasaan buruk itu kayak penyakit. Ya di tengah pandemi ini kita tahu COVID itu cepat sekali menular. Kadang-kadang kita nggak tahu kita ketularan di mana.
Tapi sekali saja kita lengah, contoh, sekali saja begini, itu bisa tular. Apalagi ketika kondisi tubuh drop. Tapi untuk menjadi sembuh, untuk menjadi baik, berapa lama? Yang pernah COVID berapa lama? Cukup lama. Recovery tubuhnya nggak secepat waktu menular. Nah, itulah sesuatu yang buruk itu seperti itu. Sesuatu yang negatif itu seperti itu. Cepat kita terima, tapi susah kita lepas. Makanya hati-hati dengan pergaulan itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka judi, itu nggak usah tunggu lama, kita akan ikut. Ya, anak-anak muda, kalau kalian senangnya bergaul dengan yang orang kecanduan game, walaupun kamu sudah berhenti main game, bisa balik lagi. Karena apa? Sesuatu yang buruk itu cepat sekali. Tapi sesuatu yang baik itu perlu yang namanya ketekunan. Tapi sekarang pilihannya di tangan kita. Mau gak hidup diberkati Tuhan? Mau gak hidup bahagia? Pilihan di tangan kita. Karena untuk menjadi bahagia tetap ada term and condition. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau 3 hal ini masih kita lakukan, ya mungkin kita bahagia ketika kita duduk dalam kumpulan pencemooh, kita duduk dengan orang-orang yang kebiasaannya gak baik, ya kita bahagia, kita bisa ketawa-ketawa, bisa happy. Tapi hanya itu, seketika itu. Untuk jangka panjangnya gak ada jaminan kita bahagia. Gak ada jaminan. Tapi Tuhan berkata, orang yang berbahagia, orang itu harus tinggalkan prinsipnya yang salah, yang mengikuti prinsip orang fasik, gaya hidupnya yang seperti gaya hidup orang berdosa. Dosa-dosa sedikit gak apa-apa, toh gak ada yang tahu. Kumpulannya, bagaimana kumpulan kita, bagaimana komunitas kita? Apakah komunitas kita komunitas yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan? Atau komunitas kita membawa kita semakin melekat kepada dunia? Selanjutnya ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang 3 tadi dibuang, diganti. Karena kalau tidak diganti, ya kita akan kembali ke sini. Yang lama dibuang, masukkan sesuatu yang baru dalam hidup. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kata kesukaan, saya percaya setiap kita punya kesukaan, betul nggak? Punya hobi, ya bahasa kerennya itu hobi. Ya, sebetulnya hobi kan kesukaan juga. Apa sih kesukaan? Kesukaan adalah sesuatu yang kita usahakan untuk kita lakukan karena itu berarti buat kita. Ya, contoh. Ada orang kesukaannya nonton bioskop. Ketika pandemi itu, orang yang suka nonton bioskop stres, sudah gak bisa lagi. Hidupnya merasa terganggu, ada yang kurang. Ya kan, ada yang kurang. Ya, oke lah, ganti dari nonton bioskop, nonton sinetron. Ya. Televisi kita isinya terus sinetron. Orang yang kesukaannya sinetron, mana pilih? Ikut ibadah online atau nonton sinetron? Yang disukai itu yang diikuti, itu yang dipilih. Ya kan? Kesukaan adalah sesuatu yang dianggap berarti buat dirinya. Seorang anak muda yang hobi main game, ya main game itu berarti banget buat saya. Berarti banget. Ya gak usah jauh-jauh. Saya punya adik sepupu dulu, dia maniak game. Sebelum ada game online, sebelum ada internet, gamenya masih pakai apa namanya, TV begitu, PlayStation atau apa gitu ya. Wah, dia kecanduan. Sampai dia kuliah, makan aja nggak sempat demi main game. Mamanya suapin, dia main game. Mamanya suapin. Karena apa? Ya kesukaan.
Dia lebih memilih kesukaannya daripada yang lain. Karena apa? Kesukaannya itu penting buat dia. Nah, di sini sebetulnya Tuhan mau bawa kita pada satu pengertian. Apakah kita benar-benar menyukai Taurat Tuhan, firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu penting bagi kita? Silakan jawab sendiri dalam hati Anda. Saya tidak berhak menghakimi. Tapi biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita di hari-hari terakhir tahun 2021. Apakah dalam hidup kita menyukai firman Tuhan? Kita menganggap firman Tuhan ini penting buat hidupku, sehingga aku harus punya waktu untuk firman Tuhan, sehingga aku harus kesampingkan yang lain demi untuk firman Tuhan. Apakah hidup kita seperti itu? Jangan protes kalau sama Tuhan kalau kita tidak diberkati. Jangan protes sama Tuhan kalau kita tidak berbahagia, kalau kita belum mencintai firman Tuhan. Karena bahan dasar untuk menjadi bahagia adalah bagaimana kita menyukai firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang menyukai, dia pasti akan menyediakan waktu untuk yang dia sukai. Betul? Bapak-bapak di sini waktu masa pacaran, karena menyukai gadisnya, gunung tinggi kan ku seberang, kan ku daki, lautan luas aku seberangi, hujan deras aku terabas. Asal bapakmu jangan ada di rumah ya, karena aku takut sama bapakmu. Orang yang menyukai atau mencintai sesuatu, pasti dia anggap sesuatu itu berarti buat dirinya, sehingga apapun rela dia lepaskan demi kesukaannya itu. Bahkan kadang-kala ada orang-orang tertentu yang rela melepaskan harga dirinya untuk kesukaannya itu. Rela melepaskan uangnya berapapun dia berani bayar untuk kesukaannya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali seperti saya katakan, orang yang berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Apakah kita termasuk kategori orang yang menyukai firman Tuhan? Menyukai itu seperti apa? Menyukai ya, kalau tidak mendapatkan, kayak ada yang kurang. Bagaimana hidup kita dengan firman Tuhan? Kalau sehari tidak baca firman Tuhan, apakah saudara merasa ada yang kurang? Atau biasa aja, biasa? Silakan periksa dirimu masing-masing. Ya. Resep itu, ya, ibu kalau bikin resep ada bahan yang utama untuk hidup bahagia. Itu kesukaan akan firman Tuhan. Suka gak kita sama firman Tuhan? Saya bersyukur tiap pagi, tiap kali saya bikin renungan, kirim renungan di grup, merespon, amin, puji Tuhan. Cuma kadang-kala saya ragu, kadang-kala renungan saya kan panjang, ya kan, kadang-kala panjang. Tapi kok belum 1 menit udah amin gitu loh. Ini dibaca apa cuma lihat judulnya terus amin begitu. Saya nggak menghakimi, saya berharap saudara punya kemampuan membaca seperti Superman, super kilat cepat gitu. Tapi saya heran, belum 1 menit kok sudah amin. Ini dibocok orang belum. Sudah dikasih Tuhan. Kalau kesukaan kita firman Tuhan, kita akan terus merindukan itu. Seperti seorang ibu-ibu yang kecanduan sinetron. Kalau kelepasan 1 episode, aduh nyeselnya berhari-hari. Bersyukur sekarang lepas 1 episode bisa lihat di YouTube. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan. Nah selanjutnya, dan yang kesukaannya firman Tuhan, dan kata dan itu satu, dan ini yang satu dilakukan, yang berikutnya juga dilakukan. Gak bisa, bukan pilihan. Kalau atau itu pilihan, ya kan? Merdeka atau mati, ya. Ada kata atau, itu pilihan. Tapi kalau dan, ya dua-duanya harus dilakukan. Kesukaannya firman Tuhan, apa cirinya orang yang menyukai firman Tuhan? Dikatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 2 hal yang penting dari kalimat ini adalah yang merenungkan dan kata-kata siang dan malam. Merenungkan, saya mempelajari akar katanya. Itu sesuatu yang luar biasa banget. Merenungkan itu memikirkan secara mendalam yang melibatkan pikiran dan perasaan
dengan penuh kesungguhan. Itu arti dari merenungkan. Merenungkan itu bukan melamun, beda ya. Melamun dan merenungkan itu beda. Kalau melamun kita gak mikirin apa-apa, ngeblank, kosong. Udah, membiarkan pikiran itu mengembara suka hatinya dia. Sehingga ada orang yang asik dengan lamunannya sampai dibikin lagu. Andai aku jadi orang kaya, ya kan? Pernah beberapa tahun yang lalu ada lagu begitu. Berandai-andai begini, andai begini. Tapi merenungkan gak seperti itu. Merenungkan itu ada subjeknya yang direnungkan. Di sini subjeknya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita renungkan. Ketika kita merenungkan itu sebetulnya kita sedang dalam proses memasukkan firman Tuhan itu ke dalam diri kita. Memasukkan firman Tuhan itu ke dalam pikiran, ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Merenungkan berbeda dengan mempelajari. Merenungkan berbeda dengan mempelajari. Kalau mempelajari hanya melibatkan otak, hanya melibatkan pikiran. Belajar, oh ini artinya begini, oh begini. Mahasiswa-mahasiswa teologi ya, mereka belajar firman Tuhan, tapi belum tentu mereka merenungkan firman Tuhan, saya katakan. Karena belajar itu hanya proses di pikiran. Tapi kalau merenungkan itu melibatkan pikiran dan juga perasaan. Perasaan kita terlibat, jiwa kita terlibat. Mendalam. Saya mempelajari kata merenungkan ini dari bahasa aslinya, itu luar biasa sekali. Seperti seorang yang mengeram kesakitan. Itu merenungkan itu bisa digambarkan begitu. Jadi seluruh perasaan kita kebawa masuk ke dalam firman Tuhan. Mungkin ini satu pengertian baru bagi kita. Kita pikir merenungkan firman Tuhan ya udah merenungkan aja. Tapi justru luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi dikatakan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Pengertian siang dan malam dalam tata bahasa Alkitab, dalam gaya bahasa Alkitab itu menunjukkan satu proses yang terus menerus. Siang malam, siang malam, siang malam. Hidup kita, umur kita kan isinya cuma siang malam aja, betul kan? Siang malam, oh iya, betul, ada pagi, ada petang juga. Siang malam, pagi, petang, siang malam, pagi, petang. Jadi ini sebuah siklus. Artinya merenungkan itu harus dilakukan continue, gak cuma sewaktu-waktu. Saya merenungkan firman Tuhan bukan hanya pada saat saya membuat khotbah. Saya merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya menikmati itu ketika ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan. Jiwa saya seperti melonjak dan berkata, yes Tuhan, Kau luar biasa. Ini sebetulnya inti kebahagiaan dari manusia. Inti kebahagiaan dari manusia itu sebetulnya ketika sang ciptaan, kita ini ciptaan, selalu terhubung dengan sang pencipta, itulah kebahagiaan. Ciptaan yang tidak terhubung dengan sang pencipta itu sama dengan kebinasaan, sama dengan celaka. Hasilnya orang yang seperti itu di ayat 3. Hasilnya orang yang kesukaannya firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan itu, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Nah, kalimat terakhir paling banyak diaminkan oleh orang Kristen. Tapi ayat pertama, ayat kedua belum amin. Aminnya nanti di ayat 3 terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, amin paling kencang. Tapi ketika berkata jangan berjalan di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan penyemong, nggak mau amin. Karena apa? Saya masih suka. Tapi ketika berhasil, amin. Semua orang pengen berhasil, semua pengen sukses. Tapi sukses itu bukan sesuatu yang otomatis. Ada proses menuju sukses. Ya. Di ayat 3 ini diberikan satu analogi, satu perumpamaan. Ia seperti pohon yang ditanam. Menarik di sini adalah kata ditanam. Kata ditanam itu kata kerja pasif. Ditanam. Artinya kita tidak ada
dengan sendirinya di tepi pohon itu tidak ada dengan sendirinya di tepi aliran air, tapi ada orang yang menanam. Ada orang yang membawa dia menanam. Pohon itu pasif, dia diam. Dia ikut saja mau ditanam di mana. Ini bicara sebetulnya Tuhan sudah merencanakan keberhasilan buat kita. Tuhan itu mau tanam kita di tepi aliran air. Hubungannya pohon dan aliran air pasti sangat berhubungan. Pohon walaupun bibitnya hebat, bibitnya keren, mahal, kalau kekurangan air, mati, rusak. Sehebat apapun talenta yang kita punya, sehebat apapun skill yang kita miliki, kepandaian yang kita punya, kalau kita nggak dekat dengan sumbernya, nol, nggak ada artinya. Tuhanlah yang taruh kita di tepi aliran. Artinya apa? Tuhan itu yang punya inisiatif, dia ingin dekat dengan kita. Makanya Alkitab kita ini boleh ada dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya bisa ngerti. Coba kalau Alkitab kita nggak boleh diterjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, Yunani, mampu kan kita bacanya? Bahasa Indonesia aja jarang dibaca, apalagi bahasa lain. Bahasa Indonesia aja malas-malasan dibaca, apalagi bahasa lain. Manusia itu punya segudang alasan. Bahasanya sama aja beralasan. Alasannya apa? Aduh Pak, tulisannya kecil-kecil, gak kelihatan. Tuhan kasih teknologi, handphone bisa digedein hurufnya, betul? Masih gak mau baca, apalagi alasannya. Dari dulu manusia itu selalu beralasan. Tapi Tuhan gak kekurangan alasan, gak kekurangan cara untuk mematahkan setiap alasan-alasan kita. Aduh, tebal sekali. Sekarang sudah tipis tuh gadget. Pet kan tipis. Petnya sih di bawah-bawah, tapi firmannya kagak dibaca. Selalu punya segudang alasan. Mari masuk tahun 2022, jangan pernah beralasan lagi dengan Tuhan. Karena sebetulnya beralasan itu yang membuat kebahagiaan itu makin jauh dari hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu yang punya rencana. Tuhan itu yang punya inisiatif membuat kita berhasil. Tuhan lebih rindu kita berhasil. Saya percaya setiap kita rindu mengalami hal ayat 3 ini, menghasilkan buahnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, kita ingin. Tahukah saudara, Tuhan lebih ingin hal itu terjadi dalam hidup kita. Sama seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu ingin anakmu berhasil, betul? Bapak Ibu ingin anakmu lebih berhasil daripada orang tuanya, betul? Itu orang tua yang normal. Dia Bapak kita. Dia ingin kita mengalami keberhasilan itu. Dia ingin kita berbuah, dia ingin kita berhasil dalam segala hal, sesuai dengan bidangnya kita masing-masing. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tapi kita kadang-kala kita yang sudah ditanam di tepi aliran air itu, kita nggak mau di tempat itu. Kita nggak mau. Kita lebih suka duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita lebih suka berjalan orang fasik. Kita lebih suka berdiri di jalan orang berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, dikontraskan dengan ayat yang keempat, dibandingkan sama Tuhan dengan ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik. Ini pembandingnya. Tadi orang yang diberkati 1-3, ayat yang keempat, orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin. Saudara tahu sekam? Ya, orang kota jarang tahu sekam. Anak-anak muda jarang tahu sekam. Ya, sekam itu kulit padi. Padi itu sebelum jadi beras kan digiling. Kulitnya itu namanya sekam. Zaman sekarang kita enak beli beras udah bersih, langsung dicuci, langsung masuk ke rice cooker. Dulu zaman saya kecil kalau beli beras mesti ditapi dulu. Ditapi sambil ditiup. Supaya apa? Supaya sekamnya, kulit-kulit yang ke bawah, kulit-kulit padi yang ke bawah itu terbang, kebuang, sehingga berasnya murni, benar-benar beras, nggak kotor. Tuhan menggambarkan orang fasik itu seperti itu, nggak ada bobotnya. Sekam itu nggak ada bobotnya.
Orang yang tidak menyukai dan tidak merenungkan firman Tuhan, hidupnya gak ada bobot, lemah, ringkih, kena pencobaan sedikit oleng. Tapi orang yang hidupnya menyukai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia punya bobot. Ada pencobaan gak gampang oleng. Kalau kita masih suka oleng masih suka oleng, itu tandanya ayo balik ke firman. Selanjutnya, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ini yang ngeri. Penghakiman maksudnya apa? Penghakiman itu konsekuensi. Ya, orang dihakimi kan karena dia melakukan sesuatu, konsekuensinya ada dalam penghakiman, kan begitu. Ya. Dulu Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama hanya karena salah ucap, salah nyebut satu kalimat, konsekuensinya 2 tahun penjara. Ya, entah itu rekayasa politik atau apa, tapi itulah yang saya mau gambarkan tentang penghakiman. Kok penghakiman itu bicara soal konsekuensi, resiko yang harus kita. Orang fasik itu nggak akan kuat menghadapi konsekuensi kehidupan ini. Nggak akan kuat. Untuk di dunia aja nggak kuat. Apalagi nanti ketika dia berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Hakim yang nggak pernah bisa disuap. Hakim di Indonesia mungkin masih bisa ada nego-nego sedikit begitu. Tapi penghakiman Tuhan itu nggak bisa. Benar atau salah, nggak ada separuh benar, seperempat salah. Benar atau salah, hanya itu. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Selanjutnya, begitu juga orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Orang berdosa kalau diajak hidup benar itu susah, nggak nyaman. Dan Mazmur ini ditutup dengan satu kesimpulan, ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Waktu saya membaca ayat ini, terbersit dalam pikiran saya, Tuhan mengenal jalan orang benar. Apakah jalan orang fasik Tuhan nggak kenal? Kan begitu. Ya. Saya membaca di terjemahan lain bunyinya begini. Sebab Tuhan menjaga dan membimbing jalan orang benar. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan membimbing, Tuhan menjaga dan membimbing jalan orang benar. Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Maksudnya di sini bukan berarti Tuhan hanya kenal jalan orang benar. Tuhan itu kenal jalan orang fasik, orang benar kenal. Tapi Tuhan lebih fokus, lebih konsen kepada jalan orang benar. Kehidupan orang benar dia jaga, dia lindungi, supaya orang benar itu tidak jatuh dan tidak terpleset, tidak binasa. Tapi orang fasik dikatakan menuju kebinasaan. Apakah Tuhan tidak berkuasa membalikkan orang fasik? Sebetulnya Tuhan rindu orang fasik itu bertobat. Tapi orang fasik milih untuk tidak bertobat, milih untuk tidak mau terima pertolongan Tuhan. Dengan berbagai cara, kalau kita melihat sejarah kita, ketika Adam dan Hawa, mulai Adam dan Hawa, ketika dosa mulai berkembang di muka bumi, dengan berbagai cara Tuhan berusaha menyelamatkan manusia. Diutusnya nabi-nabi. Apa responnya? Banyak nabi-nabi yang dianiaya di bumi. Dan pada satu titik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya juga. Nabi-nabinya, hamba-hambanya dibunuh. Anaknya sendiri diutus pun dibunuh. Apakah hari ini Tuhan berhenti gak mau menyelamatkan orang berdosa? Tidak. Anaknya sudah dikorbankan itu. Anak tunggalnya satu. Tuhan gak kehabisan cara. Dia utus saudara dan saya, yang juga adalah anak-anak, untuk menyelamatkan orang fasik. Tapi kalau orang fasik itu masih milih jalan kepada kebinasaan, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita berusaha, tapi pilihan di tangan tiap pribadi. Demikian juga pilihan untuk berbahagia. Bahagia yang seperti apa yang kita inginkan di tahun 2022?
bahagia yang semu, yang sementara hanya 1-2 hari, seminggu 2 minggu, atau bahagia yang benar-benar tidak terpengaruhi oleh keadaan, mau punya uang, mau enggak, mau sakit, mau sehat, tetap bahagia. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita, bahagia yang tidak bersyarat. Itulah kebahagiaan sejati. Caranya kita sudah pelajari bersama. Sekarang mau lakukan atau tidak, terserah Anda. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan ujian tadi seperti tiang awan. Bagian refnya saja. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dalam kebaikan. biar musik saja. Dulu bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Hari ini pun Tuhan memimpin kita dengan cara yang berbeda. Ya, Dia tidak pakai lagi tiang awan, tiang api, tapi Dia pakai Alkitab. Dia pakai firman Tuhan dalam bermacam-macam bentuk. Ada bentuk fisik, bentuk digital. Bukan masalah buku Alkitab, tapi masalah isinya. Apakah itu sudah menjadi kesukaan kita? Atau kita lebih suka hal-hal yang lain? Apakah kita sudah merenungkan? Atau kita hanya baca sepintas? Kita lebih suka membaca hal-hal yang lain? Sebetulnya firman Tuhan itu adalah tiang awan dan tiang api bagi kita. Firman Tuhan itu yang bisa meneduhkan kita ketika pencobaan itu seperti teriknya matahari buat kita. Firman Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera buat kita. Dan firman Tuhan juga seumpama tiang api, menerangi kita, memberi cahaya ketika kita bingung harus mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan, seperti di persimpangan jalan. Firman Tuhan itu yang akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Kita terbiasa dengan GPS di handphone kita, tapi kadang-kala kita nggak pakai GPS kehidupan kita, firman Tuhan. Kita kadang-kala lebih suka pendapat ahli A, pendapat si B. Oh, ini motivator hebat. Oh, dia pakar kejiwaan. Kita lupa bahwa semua ilmu bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, saya mau ajak kita ambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Kali ini resep untuk bahagia Tuhan sudah sampaikan. Pilihan di tangan Anda. Anda mau bahagia di tahun 2022? Lakukan resep. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Haleluya, haleluya. Saudara yang rindu mau lebih menyukai firman Tuhan, silakan bangkit berdiri. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur kami memiliki Alkitab yang adalah firman Tuhan, yang sekarang menjadi tiang awal dan tiang akhir bagi kehidupan kami, yang menjadi GPS buat hidup kami, arah mana yang harus kami ambil. Ampuni kami. Oh, kami selama 2021 kami lebih menyukai hal-hal yang lain, lebih menyukai apa yang ditawarkan dunia, padahal semuanya itu hanya sementara, semuanya itu tidak kekal. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami mempersiapkan diri masuk tahun 2022 dengan menyukai firman lebih daripada apapun. Dan kami merenungkan, kami memasukkan firman itu di dalam pikiran, di dalam hati, dalam hidup kami, sehingga firman itu menjadi nyata dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-peringatan. Roh Kudus bantu kami untuk kami melakukannya. Roh Kudus tolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Berkati umat, berkati Tuhan. Apapun pergumulan mereka, biarlah mereka menemukan jawaban melalui firman Tuhan. Karena firman-Mu itu lebih ajaib dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.